Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya melanjutkan lab pertemuan pertama di FortiGate. Pada lab pertama kita sudah sama-sama bahas ya, yaitu tentang instalasi FortiGate di JNS3. Di situ sudah saya jelaskan untuk step by stepnya untuk instalasinya sampai connect ke internet, yaitu dari Fortinet sampai connect ke internet. Nah, ini adalah labnya ya. Ini adalah labnya. Ini kita coba review lagi sedikit. Nah, ini adalah labnya. Konekin dari laptop saya ke JNS3, kemudian dari JNS3 FortiGate VM-nya itu connect ke internet. Oke. Nah, ini adalah lab pertama, sudah sukses untuk tes koneksi internet. Nah, sekarang adalah pertemuan kedua ini adalah membahas tentang dari host, yaitu dengan menggunakan core. Nah, di sini saya jelaskan dulu untuk topologinya. Ini port 2 ini adalah WAN, artinya adalah eksternal. Kemudian port 3 ini adalah internal. Port 3 ini menghubungkan ke core switch. Di sini saya menggunakan Arista. Oke, untuk komennya Arista dengan Cisco sebenarnya nggak jauh beda ya, sama saja sebenarnya. Di sini point to point, di mana IP port 3 ini adalah 10.77.88.1/30. Point to point menuju ke core Arista, yaitu 10.77.88.2/30. Oke, di mana IP networknya ini adalah 0. Oke, kemudian di bawah Arista ini ada Ethernet 2. Nah, ini port 2. Di sini saya menggunakan VLAN 200, yaitu dengan mode akses. Oke. Nah, goalnya adalah dari PC 1 ini bisa terhubung ke internet melalui core, firewall, dan internet. Seperti itu, ini adalah goalnya. Nah, untuk topologi ini sebenarnya real ya, artinya sudah pernah saya implementasikan di customer. Jadi ini ada real, bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar juga bisa melihat tutorial yang saya buat ini. Oke, untuk tahap pertama di sini saya buka dulu ya untuk di FortiGate. Untuk sebelumnya teman-teman udah pernah saya bahas ya untuk konfigurasi IP address di CLI. Yaitu langkah pertamanya di sini saya coba review lagi, saya coba ulang lagi, yaitu config system interface. Nah, di sini teman-teman bisa pilih portnya yang akan dikonfigurasi. Nah, di sini adalah port 2. Nah, kalau di JNS3 ini kita nggak bisa nulis port 2 di CLI-nya, tapi kita ketik port 1. Kenapa? Karena port 1 ini adalah sebagai manajemen. Oke. Jadi kalau port 2 ini ya kita nulisnya di sini port 1 gitu. Di sini nih saya coba, di sini saya sudah konfigurasi ya. Nah, ini adalah IP-nya port 1. Nah, port 1 ini adalah WAN. WAN ini IP-nya adalah 192.168.187.140. Nah, ini adalah IP WAN-nya, dimana IP WAN-nya ini adalah IP yang didapat dari VM atau dari VM player seperti itu. Nah, nanti di sini saya akan coba setting point to point-nya di port 3. Oke, di sini saya coba akan setting di menu GUI-nya ya. Coba lebih gampang. Di menu GUI-nya di sini, ntar. Ini menu GUI-nya. Oke, nah ini menu GUI-nya. Nah, ini port 2. Port 2 ini adalah point to point. Di sini kita bisa pilih menu edit. Oke. Nah, di sini kita pilih menunya LAN. Di sini aliasnya adalah point to point lah, atau internal. Oke. Oke, internal. Nah, di sini kita masukin IP-nya. IP point to point-nya adalah di sini 10. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini 10.77.88.1. Oke, 10.77.88.1/30. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa pilih menu administratif aksesnya. Kita bisa pilih HTTPS, SSH, atau bisa pilih juga ping. Nah, di sini saya pilih menunya yaitu HTTPS dan SSH. Nah, HTTPS atau SSH ini sebenarnya sangat direkomendasikan untuk akses administratif ke FortiGate karena protokol-protokol tersebut lebih aman ya, karena di situ menyediakan autentifikasi dan enkripsi.
seperti itu. Nah, jadi di sini HTTPS, HTTP, SSH. Cuma nanti kalau untuk realnya, teman-teman bisa tambah satu port lagi di sini atau tambah kabel lagi yang menghubungkan dari core ini ke manajemen. Nanti ketika ingin akses, teman-teman bisa bisa akses via manajemen. Kalau ini kan saya via lab ya. Artinya di sini saya aksesnya via IP1. Nah, IP1 ini sebenarnya nggak direkomendasi karena kan public. Jadi artinya semua orang bisa akses. Nah, teman-teman bisa tambah satu interface lagi di sini yang menghubungkan ke port manajemen di FortiGate. Nah, ini FortiGate nih. Kita coba lihat. Ini kita oke dulu ya. Oke, kita oke. Nah, ini ada komen. Nah, ini komen point to point lah. Oke. Point to point. Nah, ini manajemen. Manajemen ini nanti digunakan untuk akses ke perangkat ini, ke manajemennya. Oke, seperti itu. Nah, ini udah connect ya. Udah saya konfigurasi port 2 ini adalah IP point to point menuju ke core switch Arista. Oke. Nah, sebelum kita konfigurasi di Aristanya, di sini coba saya sedikit ya untuk jelasin di FortiGate. Ini kan untuk konfigurasi awalnya. Oke. Untuk konfigurasi awalnya. Nah, ini ada masih loading ya. Nah, ini adalah fitur-fitur menu-menu yang ada di FortiGate statusnya. Oke, system information, teman-teman juga bisa pilih di sini. Configuration, system information. Biasanya untuk awal pertama itu kita perlu konfigurasi di time zone-nya. Karena di sini menyesuaikan. Time zone ini penting ya sebenarnya. Jadi ketika ada troubleshooting, teman-teman bisa lihat by log-nya. Nah, log ini yang menghubungkan ke time zone-nya. Oke, di sini saya menggunakan standarnya Indonesia, yaitu Jakarta, Thailand. Kita coba cari Jakarta, Thailand mana nih? Jakarta, Thailand. Oh, ini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, nanti di sini menyesuaikan. Oke, atau teman-teman juga bisa set di sini NTP misalnya. NTP ini nanti menghubungkan ke server misalnya. Bisa di sini juga bisa kita set. Oke, di sini kita oke. Oke. Nah, kemudian untuk konfigurasinya ya, untuk konfigurasi di DNS-nya. Nah, DNS-nya ini adalah otomatis atau menyesuaikan karena di sini saya menggunakan VM ya, lab ya. Jadi nanti kalau realnya teman-teman bisa setting di sini specify. Misalnya DNS-nya misalnya pakai Lintas Arta atau Bisnet atau pakai provider lain. Nah, itu dimasukin aja di sini DNS-nya. Atau juga bisa juga pakai DNS lokal misalkan. Di mana DNS lokal ini akan diresolver ke masing-masing provider. Di sini bisa juga kita konfigurasi. Di sini saya mengikuti yang udah default. Jadi artinya saya tidak perlu setting lagi. Oke, kemudian untuk menghubungkan ke internet kalau untuk realnya. Nah, kalau untuk menghubungkan ke internet di sini realnya kita bisa juga setting di sini routing static route. Nah, static route ini kita bisa setting di sini misalnya 000 defaultnya. Nah, ini di pointing ke gateway address. Gateway address ini adalah gateway yang menghubungkan antara kita dengan provider gitu. Nah, di sini adalah dalam hal ini adalah 192.168.187.140. Ini adalah IP interface-nya. Nah, gateway-nya berapa? Gateway-nya misalnya 1. Di sini kita ketik aja 1. Nah, di sini untuk real seperti itu. Cuma kalau di sini saya pakai lab dengan mode bridge, artinya tidak perlu ya. Oke, tidak perlu. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk akses. Nah, untuk akses misalnya untuk akses ke FortiGate, teman-teman juga bisa menggunakan putih misalnya. Putih. Nah, sini misalnya 192, 168, 187, 187 ya, 140 misalnya. Nah, ini masukin di sini misalnya admin, password. Nah, ini bisa menggunakan putih untuk komen-komennya.
Nah, di sini bisa ngetek juga, masukin perintah, misalkan untuk informasi status, teman-teman bisa masukin di sini get system status. Nah, ini adalah set sistem statusnya. Di sini menunjukkan serial number FortiGate. Nah, ini kita gedein dulu ya. Di sini menunjukkan adalah serial number FortiGate. Nah, ini adalah serial number FortiGate-nya. Oke. Kemudian juga bisa melihat informasi tentang versi firmware-nya. Nah, ini versi firmware-nya misalnya. Kemudian untuk mode operasi dan informasi-informasi lain yang bisa didapat. Pastikan versinya ini udah update ya, artinya sudah sesuai dengan kebutuhan yang kita lab sama-sama. Kemudian untuk perintah-perintahnya, CLI-nya di sini bisa ketik get misalnya. Nah, ini tanda seru sama kayak Cisco ya, get gitu. Nah, di sini ada informasinya. Setelah get, ini ada informasi apa? Beda dengan di checkpoint. Kalau di checkpoint nggak tanda seru, pilih tab aja. Kalau di Forti sama kayak Cisco lah, get spasi. Nah, terus tanda tanya. Nah, di sini ada pilih menu apa lagi nih yang kita ingin konfigurasi, get apa. Nah, ini akan tampil semua perintah get. Jika ada muncul prompt misalnya more pada CLI, tekan spasi aja untuk melanjutkan atau tekan enter untuk barisnya gitu. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita ke tab. Nah, ini bisa kita pilih tab juga di sini. Oke. Atau Ctrl P misalnya. Nah, ini Ctrl P, kita bisa get system status, get, pilih Ctrl P. Nah, ini kita bisa pilih itu. Kemudian juga bisa pilih beginning of line, misalnya panah bawah, atau kita pilih Ctrl N. Itu. Kemudian end of line-nya bisa pilih Ctrl A, terus back onward-nya bisa pilih Ctrl E, forward one word-nya Ctrl B, delete current karakter Ctrl F, clear screen bisa pilih Ctrl L, dan command abort-nya bisa pilih Ctrl C untuk execute-nya. Nah, kemudian untuk perintah execute ini adalah perintah untuk misalkan untuk ping atau untuk remote access SSH gitu. Nah, itu kita perlu ketik dulu di sini execute. Nah, ini kita nggak bisa pilih, misalnya kita mau ping nih ke detik misalnya, atau ke Cisco misalnya, cisco.com. Nah, ini kan error, dia nggak bisa, dia nggak ngenal. Maka pilih execute ping cisco.com. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu fungsi dari command FortiGate, yaitu execute. Kemudian untuk masukkan perintah bisa juga di sini config-nya yang tadi kita misalkan ingin konfigurasi interface gitu kan, atau pilih show. Kita ingin menampilkan informasi apa aja nih yang udah kita konfigurasi. Oke. Teman-teman juga bisa bandingkan daftar katanya. Berikutnya pada masing-masing perintah ada beberapa perbedaan dari struktur CLI untuk setiap perintah config ya. Adalah perintah melakukan konfigurasi, sedangkan show ini adalah perintah untuk menampilkan konfigurasi, seperti itu. Show system misalnya di sini show system interface port 1. Nah, ini adalah informasi di port 1-nya seperti ini. Nah, port 1-nya adalah informasinya video root mode DHCP. Di sini allow ping HTTPS, HTTP. Nah, ini adalah yang untuk WAN ya. Nah, WAN ini sebenarnya nggak direkomendasikan untuk allow ini ya. Kalau realnya ini biasanya saya deny, saya tidak aktifkan. Itu bisa saya aktifkan itu di manajemen, di lokalnya, seperti itu. Nah, itu adalah komen sedikit ya, pembahasan tentang komen-komennya. Kemudian selanjutnya adalah saya bahas tentang backup konfigurasi di FortiGate. Nah, di sini backup konfigurasi teman-teman bisa pilih dashboard. Kemudian bisa pilih di sini misalnya admin. Nah, ini ada sistem konfigurasi atau konfigurasi backup. Nah, di sini bisa pilih menu backup. Mau pilih kemana nih backupnya? Ke PC. Ini kita PC coba tes. Nah, ini akan muncul di sini FortiOS hasil backupnya. Atau mau ke USB misalnya. Itu bisa. Nah, ini encryption passwordnya. Jadi encryption ini adalah ketika kita backup, di sini akan minta password. Nah, ini password ini nanti yang akan di open di hasil backupnya ini. Seperti itu ya.
Kemudian juga untuk sistem restore juga sama ya. Untuk restore, nah ini restore-nya tuh. Untuk restore-nya bisa pilih upload. Nah ini hasil backup yang tadi nih, yang tadi kita backup. Misal di sini mana nih hasil backupnya? Nah ini FortiOS, kita bisa upload seperti itu. Nah ini adalah sedikit ya untuk pembahasan di FortiGate seperti itu. Oke, untuk policy rule di FortiGate-nya teman-teman bisa pilih. Jadi yang sebelumnya saya bahas di pertemuan 1, untuk firewall ini adalah by default adalah deny. Jadi ketika kita ingin menghubungkan satu device ke device lain, itu biasanya perlu policy-nya. Nah, misalnya dengan segmen yang berbeda nih, VLAN 100 mau menghubungkan ke VLAN 200. Nah, itu perlu adanya policy. Atau kalau di Cisco itu ACL, access list seperti itu. Nah ini ada policy object, kita bisa setting atau kita bisa define di sini addressnya berapa. Nah ini addressnya berapa. Oke, addressnya berapa. Nah di sini saya coba sesuai dengan di lab ya. Di sini saya menggunakan IP LAN-nya adalah misalnya di sini LAN. Nah ini saya add nih, address, pilih LAN. Nah ini LAN-nya adalah IP-nya 10.248.10 misalnya 0/23. Nah ini kita oke. Nah ini kita define IP address-nya, bisa di menu policy and object, kemudian pilih address. Nah ini adalah IP versi 4 policy-nya. Nah ini adalah biasanya kita sering banyaknya di sini nih untuk rule policy-nya. Nanti akan saya coba kita bahas ya untuk real-nya. Oke, itu adalah gambaran sedikit tentang FortiGate. Sedikit ya, ini adalah menu VPN juga ada untuk IPsec. Ini IPsec tunnel. Nanti akan kita bahas lah, ini kita tahap pertama untuk interface-nya dulu dan untuk menghubungkan policy-nya dulu. Nanti akan saya bahas untuk IPS, IDS, log-nya, terus user, VPN, SSL. Nanti akan saya bahas secara detail. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba setting untuk IP-nya di Arista ya. Oke, untuk di Arista di sini hostname-nya sudah saya buat ID core. Nah, ini adalah yang tadi saya bahas IP point to point. Di sini saya menggunakan VLAN, misalnya VLAN 110 ya. Untuk IP point to point-nya. Nah, ini VLAN 110. Nah, ini kita beri nama VLAN 1110. Oke. Nah, ini adalah VLAN 1110. VLAN 1110. Kemudian di sini saya beri interface, setting interface VLAN 1110. IP address-nya adalah 10.77.882. Nah, ini 255.255.255.252. Ini no shot. Oke. Sekarang saya akan tes ping dulu nih. Tadi kan udah di setting di FortiGate. Saya akan coba tes ping 10.77.882. Nah ini dia ping ke 1. Nah ini dia bisa ping. Nah ini tidak perlu policy ya, karena di sini satu segmen, satu interface, jadi tidak perlu policy. Kecuali kalau kita beda subnet. Nah, di sini perlukan adanya policy atau port gitu, ada beda port gitu, nanti diperlukan adanya policy. Oke, di sini sudah bisa untuk IP point to point-nya. Nah, selanjutnya adalah di sini saya akan konfigurasi ke arah PC. Ke arah PC. Ke arah PC ya. Sebenarnya di sini ada ini juga ya, ada SO run Nah, di sini saya sudah setting switch port aksesnya untuk di port E1. Nah, kan ini port E1 ini menghubungkan ke port 3. Nah, ini perlu di sini kita define switch port akses VLAN 1110 yang tadi sudah kita konfigurasi. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini saya menggunakan VLAN 200. Nah, VLAN 200 ini adalah VLAN yang digunakan di PC1. Di PC1 di sini. Oke. Interface VLAN 200, dimana IP address-nya tadi adalah 10.24.10.55 misalnya, sorry, .254 untuk itu ini 255.255.0. Oke.
no shut. Sekarang kita define di interface E2. Interface E2. Ini interface E2 nya di sini. Oke, sama seperti tadi, support mode access, support access VLAN 200. Sekarang tahap selanjutnya adalah saya akan konfigurasi di PC 1 di sini. Oke, di PC 1. Ini PC 1. Nah, ini cara konfigurasinya IP 10.248.10.55 misalnya /24 10.248.10.254. Oke, ini adalah gateway-nya. Kita akan tes dulu ping ke gateway dari PC ping 10.248.10.254. Nah, ini udah bisa ngeping ke gateway-nya. Oke, karena di sini kita membutuhkan internet di PC 1. Nah, di sini kita perlu adanya DNS. IP DNS 888.8.4.4. Biasanya nggak semua ini ya, nggak semua 88 ini di allow. Biasanya ada beberapa provider yang deny seperti itu. Tergantung dari DNS di providernya. Kayak di sini, karena di sini saya pakai DNS global yaitu DNS Google. Oke, untuk selanjutnya adalah di sini perlu adanya, karena di sini layar 3, jadi untuk menghubungkan beda subnet perlu adanya IP routing. Nah, di sini kita aktifkan IP routing. Kemudian IP route. Nah, ini adalah per route. Kita setting default 10.77.88.1. Nah, ini di pointing ke firewall, ke port 3 nih, ke 10.77.88.1. Next hopnya ke sini. Oke. Sini kita. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba tes dari PC 1 akan ping bisa ke 10.77.88.21. Nah, saat ini kan belum bisa nih. Kita coba ya. Ping 10.77.88.21. Nah, ini nggak bisa. Karena di sini nggak ada routing balik di arah firewall. Oke. Nah, di sini kalau kedua, bisa. Tapi kalau ke interface ini nggak bisa karena di FortiGate ini tidak ada routing balik. Oke, caranya adalah kita buka dulu firewall. Oke, kita buka dulu di sini firewallnya. Nah, ini sessionnya udah habis, kita masuk lagi. Oke, kita masuk lagi. Pilih letter aja. Nah, di sini kita perlu adanya routing. Nah, routing di sini, oke. Nah, ini di menu network, pilih static route. Oke, pilih ini. Nah, kini kita masukin IP-nya, IP LAN-nya 10.24.10./23. Nah, ini di pointingnya menuju ke 10.77.88.2. .2 ini adalah IP yang ada di core ya, di Arista. Nah, ini adalah interface-nya adalah internal port 2. Di mana internal port 2 ini adalah IP point to point-nya. Oke, kita pilih oke. Kita pilih oke. Nah, sekarang coba kita tes. Bisa nggak? Oke, masih belum bisa. Sepertinya di sini yang tadi saya bilang adalah membutuhkan adanya policy. Oke, di sini kita pilih menu policy and object, kemudian pilih di sini IP versi 4. Nah, ini kita perlu add di sini. Oke, kita LAN internal tuh internet. Oke. Nah, ini adalah incomingnya adalah internal 2. Outgoing-nya adalah 1 port 1, source-nya adalah all, atau bisa juga LAN ya. Di sini saya coba tes dulu pakai all. Nah, di sini NAT-nya aktif. Oke, di sini jangan lupa all session. Oke. Nah, teman-teman bisa ngeliat juga di sini trafficnya, di bed-nya apakah masuk atau enggaknya. Oke, nah di sini kita. Oke, sepertinya masih belum karena di sini kita cek untuk interface-nya. Oke, ini ping-nya ya. Sorry, ini ping-nya belum dicentang. Oke.
pingnya belum dicentang. Nah, ini udah bisa ping. Oke, sekarang saya akan coba tes ping, cek koneksi dari PC. Oke, untuk ini PC-nya. Nah, ini PC-nya. Sini ada IP-nya adalah 10.248.10.10. Kita tes ping ya. Ping ke 10.7788.2. Nah, .2 ini adalah IP yang ada di core. Kita lihat. So, IP. Nah, .2 ini adalah IP yang ada di core. Oke, ini adalah point-to-point yang menuju ke firewall. Kemudian kita coba tes ke satu ini ada di FortiGate firewall. Kita lihat di sini satu. Nah, ini 10.7788.1. Nah, oke. Nah, di sini pastikan juga aksesnya ping juga kita allow. Nah, ini adalah yang harus di allow ya. Sebenarnya ini harus di allow yang di sisi di sisi FortiGate. Ini yang harus di allow karena di sini yang bisa dijadikan untuk manajemen. Oke. Di sini ada role-nya LAN. Kemudian di sini IP1-nya 192.168.187.1. Ini adalah IP routingnya 10.248.10.0/23. Ini adalah yang destination yang menuju ke LAN. Next hop-nya adalah ke arah core Arista. Kemudian policy. Nah, ini policy-nya. Nah, ini policy-nya adalah seperti ini. Kita lihat ya. Oke. Perlu diingat di FortiGate ini adalah policy-nya Nah, ini adalah policy-nya ya, policy untuk akses ke internet. Nah, ini adalah name-nya, saya buat LAN to internet. Incoming-nya adalah internal 2. Nah, internal 2 ini adalah point-to-point yang menuju ke arah core. Kemudian outgoing-nya adalah 1 atau di interface port 1. Source-nya di sini bisa menggunakan all atau juga bisa menggunakan LAN. Nah, di sini bisa LAN juga. Oke, sini coba tes LAN ya. Oke. Kemudian NAT-nya juga aktif di sini, all session. Oke, sekarang kita oke. Oke, ini coba saya clear dulu di sini. Clear. Nah, ini 0. Sekarang kita coba tes ya. Ping 8888. Nah, ini udah bisa terkoneksi. Kita cek di sini trafficnya. Nah, ini udah masuk total bednya. Oke. Nah, ini total bednya udah masuk. Oke. Nah, sekarang kita cek ke DNS-nya. Misal di sini kita ingin ping ke cisco.com. Oke, nah ini udah masuk trafficnya nih. Kita lihat di sini total bednya, current bandwidth-nya sudah masuk trafficnya. Oke, ini adalah seperti ini untuk topologinya yang kita butuhkan. Jadi yang pertama tambah routing. Di sini di static route. Nah, ini static route, routing balik ke arah LAN ya, ke arah LAN, di pointing karena ke arah core. Kemudian policy-nya juga tadi. Nah, ini policy-nya seperti ini. Oke, ini policy-nya seperti ini, LAN from internet. Perlu diketahui ketika membuat aturan firewall, teman-teman bisa ingat bahwa FortiGate ini adalah stateful firewall. Nah, hasilnya Anda perlu membuat satu aturan firewall yang sesuai dengan ke arah traffic yang memulai inisialisasi sesi. Jadi cukup perlu satu routing ini. Beda dengan checkpoint ya. Checkpoint juga ada beberapa yang satu point, satu policy. Tapi di sini saya menggunakan stateful firewall karena itu adalah aturan mekanisme di FortiGate seperti itu. Oke, nanti akan saya bahas detail lagi untuk beberapa fitur yang ada di firewall FortiGate sesuai dengan
implementasi real di lapangan. Inilah topologi ya, topologi teman-teman yang real di lapangan seperti ini, di customer, di beberapa customer seperti ini. Nah, nanti saya akan coba setting HA. Nah, nanti di sini ada firewall lagi. Nah, di sini ada firewall lagi nanti. Oke, nah sini ada firewall lagi. Nah, kemudian di sisi core juga di sini ada core lagi. Nah, nanti di sini saya akan setting seperti ini dengan menggunakan routing statik dulu. Nanti kita akan bahas routing OSPF, BGP di FortiGate. Itu nanti saya akan bahas. Nanti lab pertemuan ketiga akan saya coba lab HA ya. Seperti ini. Nanti saya coba tes failover FortiGate yang aktif di sini saya down, dia akan pindah traffic ke standby seperti itu. Tentunya di sini dengan 2 provider. Oke. Nah, di sini saya baru defend 1 provider. Oke, demikian untuk lab pertemuan kedua membahas tentang koneksi dari user menuju ke internet via core. Di sini adalah bisa disebut sebagai intervalent routing di arah core dengan menggunakan file FortiGate. Oke, demikian untuk lab pertemuan kedua ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka. Kalau ada pertanyaan bisa komen. Kalau mau request untuk iOS di FortiGate bisa komen juga. Nanti akan saya coba share. Oke, demikian lab kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.